Halo teman-teman semua ya, pejuang-pejuang brewok di seluruh dunia ya. Ketemu lagi dengan channelnya Brewok Ragil ya. Nah, pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan selalu memberikan tips-tips untuk pejuang brewok ya teman-teman ya, tentang menemukan brewok dengan menggunakan minoxidil ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, orang yang punya channel tidak brewokan kok dia memberikan tips untuk pejuang brewok ya. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin dalam video kemarin sudah saya jelaskan bahwa saya ini telah mengalami kerontokan brewok akibat saya berhenti mengoles minoxidil pada saat saya belum mencapai maksimal terminal akhir ya. Jadi waktu itu saya sudah senang dan saya sudah merasa bahwasanya mungkin brewok saya sudah udah permanen ya, karena udah panjang gitu ya. Tetapi pada akhirnya itu ternyata brewok saya masih rontok ya, setelah saya berhenti mengoles minoxidil selama kurang lebih 6 bulan ya. Jadi tiba-tiba brewok saya tuh rontok dan akhirnya jadinya seperti ini ya, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu brewok saya, bisa ditonton video-video sebelumnya ya, pada saat brewok saya belum rontok. Oke. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang biotin ini teman-teman. Jadi apakah kita cukup memakai minoxidil aja untuk menemukan brewok, atau harus yang wajib untuk menggunakan biotin ini teman-teman. Nah, pada video sebelumnya dulu saya sudah menjelaskan bahwasanya manfaat dari biotin ini adalah untuk membantu proses penumbuhan brewok dari dalam tubuh ya. Jadi kalau minoxidil itu menemukan brewok dari luar, dari kulit ya, kalau minoxidil ini adalah menemukannya dari dalam tubuh ya. Dia membantu menemukan dari dalam tubuh, dan ini adalah merupakan suplemen ya teman-teman, suplemen untuk membantu menemukan brewok dari dalam tubuh ya. Jadi intinya adalah ini juga penting kita pakai untuk membantu agar progres pertumbuhan brewok kita menjadi lebih cepat ya. Jadi kalau kita cuma pakai minoxidil aja mungkin agak sedikit lambat, tapi kalau kita bantu dengan menggunakan biotin, otomatis akan membantu lebih cepat menemukan brewok teman-teman. Bisa dibayangin kalau dari luar kita udah pakai ini, kemudian dari dalam kita bantu dengan pakai ini, otomatis pertumbuhannya juga akan semakin cepat teman-teman. Saya pun juga sekarang masih minum biotin ya, karena saya ingin agar pertumbuhan brewok saya ini menjadi lebih cepat ya pertumbuhannya, maka saya tetap minum biotin ini ya. Nah, biotin ini diminum 1 jam sebelum ataupun setelah makan teman-teman ya. Usahakan kalau bisa minumnya pada pagi hari ya. Jadi perut kita masih kosong, itu bagus sekali kalau kita minum biotin ini teman-teman. Ini tadi karena saya pagi tadi lupa, jadi saya minumnya pada malam hari ini ya. Setelah saya 1 jam nggak makan, jadi saya minum biotin ini. Nah, kemudian buat teman-teman semua, kalau memang penasaran ya, apakah memang harus perlu wajib menggunakan biotin, itu semua juga tergantung daripada gen teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya gen brewok, mungkin tanpa biotin ini pun cukup memakai ini, itu udah cukup ya, udah cukup membuat pertumbuhannya menjadi lebih cepat ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya gen brewok, itu mungkin sangat penting untuk menggunakan pendampingnya, yaitu biotin ini ya, supaya membantu pertumbuhannya lebih cepat ya lagi. Karena kita menyadari bahwasanya kita tidak mempunyai gen brewok. Contohnya adalah saya sendiri, saya tidak mempunyai gen brewok ya. Jadi saya harus memakai aminosid tambahan, yaitu biotin ini, untuk membantu agar lebih cepat untuk menemukan brewok gitu ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman jangan buat teman-teman semua yang masih penasaran ya, apakah harus memakai minoxidil apa enggak, itu mungkin itu tadi jawabannya ya, tergantung daripada teman-teman semua ya. Sudah saya jelaskan bahwasanya biotin itu adalah membantu untuk menemukan brewok dari dalam tubuh, sedangkan minoxidil dari luar tubuh ya, dari kulit. Kemudian ditunjang juga dengan gen brewok ya. Kalau teman-teman punya gen brewok, mungkin tanpa biotin pun kita sudah merasa cepat ya pertumbuhannya. Tapi kalau ingin nggak punya gen brewok, itu membuat pertumbuhannya ya harus sabar ya, agak lambat teman-teman. Oke. Jadi saya seperti biasa mau mengoles minoxidil teman-teman. Oke.
buat teman-teman semua pengguna pejuang-pejuang brewok harus tetap semangat ya, oles minoxidilnya jangan sampai bolong-bolong, karena itu harus ngulang-ulang terus kalau bolong, soalnya pori-porinya yang biasanya ketutup sama minoxidil akhirnya bersih kembali ya, otomatis itu akan mempengaruhi pertumbuhan pada akar-akar yang bulu velusnya teman-teman. Jadi kita harus konsisten untuk menggunakan mengoles minoxidil ini ya. Jadi buat teman-teman semua, manfaatkanlah situasi sekarang ini untuk stay at home ya, ataupun di rumah saja dengan mengoles minoxidil secara teratur ya. Yang biasanya mungkin agak susah untuk mengoles minoxidil karena kerja, otomatis kan biasanya sekarang ini banyak libur karena efek sekarang ini, maka manfaatkanlah momen seperti ini untuk mengoles minoxidil secara teratur. Usahakan kalau masih pemula itu ngolesnya harus konsisten 2 kali sehari teman-teman, jangan sampai cuma 1 kali ya, karena itu memperlambat pertumbuhannya. Tapi nanti kalau setelah brewoknya udah terminal, itu bisa dikurangi pemakaiannya menjadi 1 kali sehari. Yang penting harus tetap mengoles supaya tidak rontok seperti saya bro. Selesai teman-teman ya. Jadi buat teman semua, saya sarankan kembali untuk selalu mengoles minoxidil secara teratur, konsisten 2 kali sehari, dan minum biotin 1 kali sehari selama 60 hari ya, karena ini ada selama 3 bulan ya, karena ini isinya adalah 60 butir ya. Selama 3 bulan lebih ya, karena ini isinya adalah 100 butir ya. Jadi cukup menghabiskan 1 botol ini aja udah cukup, jangan minum lagi ya, soalnya ini ada efeknya juga dalam tubuh ya, kalau terlalu banyak nggak bagus. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam pejuang.